Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Dalam surah Yasin Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, dari yang tumbuh dari bumi dan dari diri mereka dan dari segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dari ayat ini dapat kita ambil bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi dengan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada laki-laki, ada perempuan. Karena itu tentu semua ada hikmah yang terkandung dalam perbedaan yang Allah ciptakan ini. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah mengatur segala sesuatunya. Sehingga setiap laki-laki cenderung punya kemauan dan rasa cinta kepada perempuan. Sebagaimana perempuan dikasih juga oleh Allah rasa cinta dan kecenderungan kepada laki-laki. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatur bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan yang diridhai oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hubungan antar laki-laki dan perempuan selalu membawa manfaat besar untuk kehidupan kita ke depan. Oleh karenanya Allah mensyariatkan dalam hubungan ini dengan pintu yang diajarkan oleh Nabi adalah an-nikah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golonganku. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Yang pertama, definisi nikah. Apa itu nikah? Ialah aqdun yatadammanu ibahatal wad'i bilafdi ingkahin au nahwi. Sebuah akad yang menjamin diperbolehkannya berhubungannya laki-laki dan perempuan dengan kalimat ingkah atau yang sejenisnya. Jadi tidak dibenarkan hubungan antar laki-laki dan perempuan tanpa lewat satu pintu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikah. Sedangkan pernikahan sendiri juga merupakan ibadah. Sehingga tidak boleh kita bermain-main dan setengah hati dalam melaksanakan ibadah. Contoh, mencoba-coba. Contoh, hanya ingin merasa. Karena ibadah adalah sesuatu yang harus diikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah harus dilakukan dengan tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Siapapun yang melaksanakan nikah, melangsungkan pernikahan karena Allah, dan seorang wali atau orang tua yang menikahkan anaknya juga karena Allah, yang pasti datang adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu diragukan dalam melangsungkan pernikahan, kecuali yang menikah bukan karena Allah.
Sepanjang kita tulus, ikhlas, hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menolong, siapa yang bisa menjadi penghalang? Kalau Allah yang membantu, siapa yang akan bisa mengganggu? Karena hanyalah Allah yang maha kuasa. Semoga kita yang ingin melangsungkan pernikahan atau kita yang berminat untuk melangsungkan pernikahan, satu, sadarlah bahwa nikah adalah ibadah, nikah bukan permainan, nikah bukan percobaan, tetapi nikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijamin oleh Allah segala-galanya. Saudara-saudara yang saya hormati. Yang kedua, apa sih motivasi nikah itu? Yang mendorong kita melangsungkan pernikahan. Lalu siapa yang akan kita nikah? Dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan, tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wa li maliha, wa li nasabiha, wa li diniha, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Rasulullah menyatakan sebagai motivasi dari pernikahan ini, siapa yang harus kita nikahi? Yang pertama, Rasulullah menyarankan cari orang yang cantik, cari orang yang ayu, cari orang yang memikat, yang rupawan. Siapa sih yang mau cari istri yang tidak cantik? Akan tetapi itu bukan motivasi utama. Cari yang cantik, boleh. Yang kedua, cari yang kaya. Yang ketiga, cari dari keturunan orang yang baik-baik. Tapi motivasi utamanya adalah fadhfar bidzatid din, cari wanita yang mantap agamanya, yang tekun mengikuti ajaran agamanya. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pernikahan harus dilandasi dengan ibadah dan motivasinya adalah agama. Siapa? Kalau misalnya hari ini ada orang yang cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, dan agamanya kokoh, itu berarti surga dunia sedang berpihak kepada kita. Dan itu namanya surga dunia. Tetapi itu adalah barang langka yang susah ditemui pada hari-hari ini. Di akhir zaman ini, ada yang cantik tetapi tidak kaya. Ada yang kaya dan cantik tetapi nakalnya 14 karat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Karena itu titik tekannya adalah fadhfar bidzatid din taribat yadak. Cari perempuan yang kokoh agamanya. Pasti Anda akan berkah, pasti Anda akan beruntung. Kalau tanpa agama, istri yang cantik sekalipun makan hati, ditemenin ngomel, ditinggal malah hilang, makan hati. Tapi kalau seorang wanita yang cantik agamanya baik, dia akan menjadi teman yang sejati, menjadi pendingin ketika suasana kita panas. Yang kedua, istri, calon istri atau istri yang kaya sekalipun, tapi kalau agamanya mantap, insya Allah akan membuat kita betah di rumah. Semua serba ada, sementara istri salehah. Apalah artinya punya istri yang kaya, bergelimang harta, rumah bertingkat, mobil berkilat, istri taat. Kadang-kadang boleh jadi 1, 2, sampai 4. Akan tetapi mereka tidak menjadi istri yang saleh. Tidak akan pernah menemukan titik bahagia di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Dan seindah-indah perhiasan,
sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Saudara-saudara, dan selalu kita berharap, walaupun kita sadar dalam kondisi semacam ini, akhir zaman semacam ini, susah mencari istri yang solihah. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah dan selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniai istri-istri yang solehah. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua bagaimana Nabi dalam membangun rumah tangganya, bagaimana Nabi mencontohkan keluarga Nabi, bagaimana istri-istri Nabi, ummahatil mukminin, bersikap kepada Nabi, berakhlak kepada Nabi. Dan itu semua bisa dicapai kebahagiaan rumah tangga jika didasari pada sektor agama. Karena itulah semakin mantap kita beragama, maka rujukan kehidupan rumah tangga akan balik kepada agama. Dan agama membuahkan rumah tangga yang bahagia. Agama mengarahkan hidup menjadi yang baik, yang tenang, yang tentrem, yang bisa kita nikmati di dunia bahkan kelak di akhirat. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Oleh karena itu, marilah kita berusaha membangun rumah tangga ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Untuk itu, bagaimana membangun rumah tangga yang baik? Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita membangun rumah tangga yang menjadi impian para anak dan generasi kita ke depan? Bagaimana kita membangun rumah tangga yang sesuai dengan harapan dan impian kita semua? Tentu hal ini akan kita jabarkan pada episode berikutnya. Semoga kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.